Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasarnya dan dasar dan siklus akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Ini merupakan tambahan materi ya untuk persiapan udah juga barangkali, dan penjelasan-penjelasan PPT yang mungkin belum sempat saya rekam. Oke. Jadi nanti kalian selain belajar dari PPT ini, kalian juga belajar dari modul, di mana kalian nanti akan mengenal konsep atau persamaan dasar akuntansi, kemudian struktur organisasi di pemerintahan daerah. Kemarin sudah sempat belajar tentang anggaran, apa itu anggaran. Nah, awal dari mula anggaran nanti masuknya adalah ke akuntansi pemerintahan. Kalau akuntansi anggaran itu pemerintah masuknya adalah perencanaan. Kalau sudah masuk ke akuntansinya, maka itu sudah pada tahapan penatausahaan. Oke, kompetensi dasar yang mungkin harus kalian capai pada saat saya menjelaskan ini adalah mengetahui konsep dasarnya dan bisa mempraktikkan sedikit siklus akuntansi SKPD maupun PPKD. Sebelumnya sudah pernah saya share materi apa itu SKPD dan PPKD ya. Nanti akan saya tambahkan. Oke, dasar hukumnya ini nanti bisa ditambahkan sendiri, ada Permendagri 13 tahun 2006 dan lain sebagainya, bisa dibaca sendiri. Nanti PPT-nya akan saya share ya. Oke, saya besarkan dulu biar gampang. Oke. Standar akuntansi pemerintahan atau SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, mencakup PSAP, IPSAP, kemudian ada Bultek dilengkapi dengan kerangka konseptual ya. Apabila terjadi pertentangan PSAP dan kerangka konseptual, maka PSAP yang diunggulkan. Artinya gini, standar akuntansi pemerintahan itu belum ada yang baku ya, belum ada yang betul-betul baku. Artinya semua prinsip-prinsip yang tercakup di dalam standar akuntansi pemerintahan itu masih berupa gabungan dari beberapa prinsip-prinsip akuntansi yang ada di akuntansi komersil. Oke. Dan beberapa juga atau dilengkapi dengan kerangka konseptual. Kerangka konseptual itu adalah muaranya dari pengalaman-pengalaman pada kegiatan-kegiatan pemerintah yang diadaptasi dan diaplikasikan dalam sebuah prinsip-prinsip kebijakan akuntansi. Artinya kebijakan akuntansi yang ada di pemerintahan itu juga adaptasi dari kebiasaan-kebiasaan atau kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah daerah. Makanya di sini ada kalimat apabila terjadi pertentangan antara PSAP ya, pedoman standar akuntansi pemerintahan, karena ada PSAK, dan kerangka konseptual. Kerangka konseptual itu kerangka yang disusun selain dari akuntansi, itu biasanya dari kebijakan-kebijakan. Maka yang diunggulkan adalah PSAP, karena PSAP itu lebih dulu dan lebih kompleks. Kalau kerangka konseptual itu belum semuanya mencakup. Oke, standar akuntansi pemerintahan itu berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Saya garis bawahi, nanti kalian akan mengenal di dalam pencatatan transaksi di akuntansi pemerintah daerah, kalian nanti akan mengenal dua basis, yaitu basis akrual. Perhatikan basis akrual dan basis kas. Basis akrual adalah basis akuntansi pemerintah daerah, di mana basis akrual ini mencatat transaksi sesuai kejadiannya. Jadi setiap ada transaksi pada saat kejadiannya itu langsung dicatat ya, baik itu ada kas masuk ataupun tidak. Oke, nanti ada perbandingannya. Kalau berbasis akrual ini itu nanti ada masuknya adalah ke laporan operasi, nanti ada perbandingan juga. Sedangkan satunya adalah berbasis kas. Berbasis kas itu adalah untuk penerapan akuntansi di akuntansi pemerintahan untuk menyesuaikan anggaran. Artinya berbasis kas adalah pada saat terjadinya transaksi yang menyebabkan kas pemerintah berubah, baik itu berkurang ataupun bertambah, maka harus dicatat
sesuai transaksinya. Jadi apabila ada transaksi yang menyebabkan kas pemerintah berubah, baik itu menambah atau mengurangi, itu maka dikatakan basis kas atau maka harus dicatat sesuai jumlah kas yang dikeluarkan atau diterima. Sebaliknya, jadi logikanya adalah apabila terjadi transaksi yang menyebabkan arus kas keluar ataupun arus kas masuk, maka akan ada dua pencatatan, yaitu satunya basis akrual, satunya adalah basis kas. Nanti ada contohnya. Ini hanya untuk pengawalan saja awalnya. Oke. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip dasar-dasar konvensi-konvensi aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan. SAPD atau Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah rangkaian sistematik dari prosedur penyelenggaraan peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan laporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah. Oke, ini SAP basis akrualnya ya, bisa nanti kalian pelajari sendiri karena banyak sekali. Oke, ini secara garis besar ya, secara garis besar kerangkanya adalah ada SAP ya. Jadi pemerintah daerah itu mengacunya pada SAP, Standar Akuntansi Pemerintahan. Kemudian menyusun sistem akuntansi pemerintahan daerah. Kenapa menyusunnya berdasarkan ini? Karena setiap pemerintah daerah itu punya karakteristiknya sendiri. Artinya setiap pemerintah daerah itu dengan berpedoman pada SAP mereka menyusun sistem akuntansi pemerintahan daerah. Ya, jadi seperti kebijakan-kebijakan, prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam suatu daerah menjadi sebuah peraturan kepala daerah. Jadi bentuknya adalah perda, peraturan daerah ya. Akhirnya peraturan daerah tentang pengelolaan daerah. Jadi sistem akuntansi ini disetujui berdasarkan peraturan daerah oleh bupati. Jadi ada ininya. Oke. Nah, di dalam sistem akuntansi Pemda ini paling sedikit meliputi ada prosedur akuntansi, ada penyelenggaraan sistem, BAS atau BAS itu bagan akun standar, kemudian ada jurnal standarnya, kemudian dokumen transaksi atau dok transaksi. Nah, kemudian yang perlu kalian pahami lagi adalah struktur kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Jadi di dalam hierarki pengelolaan keuangan daerah yang paling tinggi, saya bicara daerah berarti tentang kabupaten, kota ataupun bisa provinsi ya. Tapi yang lebih tepatnya di sini lebih akan kita bahas adalah pemerintah daerah itu kabupaten atau kota. Jadi kalau kabupaten itu kepala daerahnya bupati, kalau kota berarti kepala daerahnya adalah wali kota. Nah, kepala daerah atau bupati ataupun wali kota di sini adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah atau penguasa anggaran. Oke, atau penguasa anggaran. Jadi nanti kalau kalian kemarin sudah mencari kamus tentang pemerintah daerah, ada PA, itu adalah penguasa anggaran atau pemegang kekuasaan anggaran di suatu daerah itu adalah kepala daerah, yaitu bupati ataupun wali kota. Kemudian di bawahnya lagi adalah sekretaris daerah. Tugasnya apa? Yaitu sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah yang mengkoordinir. Yang mengkoordinir pengelolaan keuangan daerah. Nah, di bawahnya lagi ada SKPD dan PPKD yang kemarin saya sudah jelaskan apa itu hubungannya. Kepala SKPD atau pengguna anggaran. Jadi SKPD di sini adalah kemarin saya sudah jelaskan ketika berbicara tentang anggaran. PPKD itu sebagai induknya, SKPD itu sebagai anaknya. PPKD melaksanakan fungsi sebagai bendahara umum daerah atau BUD ya, melalui kuasa BUD. Kuasa BUD ini maksudnya individu ya, perorangan yang ditunjuk oleh kepala daerah sebagai bendahara umum daerah. Nah, pengguna anggarannya adalah SKPD. Ada di bawahnya, jadi kepala SKPD itu bertindak sebagai pengguna anggaran di dalam hierarki atau strukturnya. Di bawahnya ada yang membantu, ada kuasa pengguna anggaran, pejabat pengelola keuangan, PPK SKPD ya, pejabat pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah, kemudian pejabat penata usahaan keuangan sampai bendahara. Nah,
Yang nanti akan lebih kita bahas lebih dalam adalah bendahara ini, karena bendahara ini adalah yang nanti akan berhubungan langsung dengan transaksi-transaksi yang ada di pemerintahan daerah, baik itu penerimaan ataupun pengeluaran. Nanti bendahara akan dibagi menjadi dua. Nanti akan saya jelaskan di PPT yang berikutnya, atau PPT bukan yang ada di sini. Nanti yang di sini lebih ke penjelasan tentang laporan dan sistem-sistemnya atau konsep dasarnya, persamaan dasar. Oke. Jadi laporan pemerintahan keuangan daerah itu ada 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7. Secara lengkap itu ada 7. Kalau secara garis besar adalah ada laporan realisasi anggaran atau LRA. Itu basisnya kas, kemudian laporan finansial atau neraca, kemudian ada LO, dan ada laporan perubahan ekuitas. Nanti ada perbandingannya dengan, saya tunjukkan perbandingannya, nanti ada perbandingan antara laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan keuangan komersil. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan dan laporan arus kas. Laporan arus kas itu muaranya ada di PPKD karena anggaran pusatnya ada di PPKD. SKPD itu sebagai pengguna anggaran, satuan kerja perangkat daerah yang menggunakan anggaran. Kemarin saya mencontohkan SKPD itu dinas-dinas, PPKD adalah bendahara umum yang ada di kabupaten, ya, atau yang memegang uang, intinya gitu, yang mengelola keuangan di kabupaten. Oke, laporan realisasi anggaran itu berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan itu semua penerimaan kas daerah yang menambah sal atau saldo anggaran lebih. Ya, yang ditransfer jadi hak pemuda dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan hasil, contohnya pendapatan hasil daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah. Kemudian ada belanja, ini nanti bisa kalian baca dulu ya, karena penjelasan lebih lanjutnya akan ada materinya sendiri, jadi ini hanya sekilas saja. Belanja itu semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi sal di tahun anggaran dan tidak dapat diperoleh pembayarannya kembali oleh pendapatan, ya, istilahnya sama seperti akuntansi komersil. Kemudian belanja itu berarti sama seperti beban, ya, ibaratnya. Kenapa di sini tidak disebut beban? Karena ini adalah laporan realisasi anggaran, basisnya adalah kas. Nah, ciri khasnya akun-akun atau jurnal LRA, jurnal laporan realisasi anggaran ini adalah akunnya bernama belanja, bukan beban. Nanti akan ada bedanya. Kemudian di dalam realisasi anggaran juga ada akun pembiayaan. Oke, baik itu penerimaan maupun pengeluaran. Pengertian pembiayaan apa? Yaitu setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas pemerintah yang perlu dibayar kembali dan atau akan diterima kembali. Contohnya adalah pinjaman atau kewajiban. Kalau penerimaan, kalau pengeluaran itu berarti pembayarannya atau membayar hutangnya atau memberi pinjaman. Oke, ini contohnya, nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Jadi setelah kalian kemarin saya jelaskan tentang anggaran, jadi di dalam 1 tahun anggaran, anggaran itu kan ibaratkan rencana. Rencana yang matang dibukukan, berisi rekening-rekening, kegiatan dan lain sebagainya, di mana anggaran tersebut nantinya akan dilaksanakan. Nah, pelaksanaan itu namanya realisasi. Nah, di dalam 1 tahun yang namanya rencana pasti tidak akan seperti yang dibayangkan. Dan contoh seperti kalian begini, logikanya adalah seperti ini. Misal orang tua kalian memberikan anggaran untuk uang saku kalian ke sekolah sebesar 10.000, ya, sebesar 10.000 untuk 1 harinya, ya, dengan asumsi yang sudah diperhitungkan oleh orang tua kalian dan persetujuan kamu juga atau kalian juga. Nah, pada saat pelaksanaannya ternyata di sekolah kamu mendapatkan jajan yang banyak tetapi dengan uang yang masih sisa. Oke. Entah berbagai alasan, bisa karena dibayarin atau karena memang kamu sedang irit atau kamu sudah
kenyang sehingga tidak banyak jajan, atau kamu punya keinginan menabung dan lain sebagainya. Kemudian 10.000 itu di dalam satu hari ternyata sisa. Nah, sisa ini yang dimaksud dengan saldo anggaran lebih. Artinya ada kelebihan dari anggaran yang tidak terlaksana. Ada baiknya, ada tidaknya gitu. Jadi di dalam satu anggaran, misal begini, pemerintah pusat memberikan anggaran kepada Kabupaten Pemalang sebesar 1 triliun. Oke. Kemudian dituangkan di dalam APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah, ya, anggaran atau rencana pendapatan belanja daerah dalam 1 tahun. Sudah ada kegiatannya, sudah ada nominalnya. Nah, pada saat pelaksanaan ternyata anggaran tersebut sisa. Ada 2 kemungkinan. Apa sisa tersebut bisa menunjukkan anggaran tersebut dilaksanakan atau kegiatannya dilaksanakan semaksimal mungkin sehingga bisa untuk menghemat anggaran, atau anggaran itu sisa karena banyak kegiatan atau banyak kebijakan yang sudah direncanakan tetapi tidak direalisasikan atau dikerjakan. Oke, artinya berdampak negatif. Artinya masyarakat banyak yang tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintahan. Salah satunya karena tadi ada kebijakan yang tidak dilaksanakan padahal sudah diberi anggaran atau uang di sini. Jadi anggaran itu kan perencanaan istilahnya seperti itu. Gitu ya. Ini nanti akan kalian baca sendiri. Nah, ini ada laporan LO atau laporan operasional, menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsurnya ada pendapatan LO, beban. Oke. Jadi kalau tadi di laporan LRA ada pendapatan LRA, kalau di laporan operasi ada pendapatan LO. Kalau di LRA ada belanja, kalau di laporan operasi ada beban. Dan ada akun luar biasa, yaitu pendapatan luar biasa atau beban luar biasa dari kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa. Contoh, ada perubahan ekuitas, ini sama seperti laporan keuangan yang ada di komersil. Kemudian neraca juga berisi sama seperti di laporan komersil, ada aset, kewajiban, dan ekuitas secara garis besar. Kemudian ada laporan arus kas, yaitu berisi aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris, sama seperti di akuntansi komersil. Oke. Catatan atas laporan keuangan pun sama dengan yang ada di akuntansi komersil. Nanti bisa kalian baca sendiri karena fokus saya tidak di, yang penting kalian paham jenis-jenis laporan keuangannya. Nanti ada materinya sendiri. Oke. Keterkaitan antara laporan. Jadi tadi kalian sudah saya jelaskan, yaitu ada 2 basis kas dan basis akrual di dalam sistem akuntansi atau pencatatan yang ada di pemerintahan daerah. Basis kas adalah basis transaksi basis yang berprinsip bahwa setiap transaksi yang mempengaruhi kas pemerintah bertambah atau berkurang, maka itu harus dicatat. Oke. Nah, pencatatan-pencatatan jurnal yang berbasis kas itu nanti akan masuk atau dikumpulkan, dihimpun di dalam laporan realisasi anggaran. Sedangkan pencatatan jurnal yang berbasis akrual, yaitu transaksi-transaksi basis akrual, artinya setiap transaksi dicatat pada saat kejadiannya, baik itu menambah kas ataupun tidak mengurangi kas pemerintah, itu harus tetap dicatat. Oke. Contoh basis kas, contohnya basis kas adalah misal pemerintah membeli atau membayar gaji karyawan. Oke, membayar gaji karyawan. Maka ada 2 jenis jurnal yang dicatat. Yang pertama jurnal LO-nya atau berbasis akrual karena dicatat, dan yang kedua adalah basis kas. Kenapa demikian? Karena pada saat membayar gaji, ya, ada dua hal, yaitu mempengaruhi uang. Pemerintah kan berkurang
otomatis karena mengeluarkan uang. Oke. Dan basis akrual berarti pencatatan harus dicatat pada saat waktu terjadiannya. Maka jurnalnya adalah untuk jurnal LO-nya atau yang berbasis akrual, maka beban gaji debit, oke, kreditnya adalah kas di kas daerah. Ini hanya contoh saja ya. Beban gaji debit, kreditnya adalah kas di kas daerah. Itu jurnal LO. Basisnya adalah akrual. Dicatat setiap kejadiannya atau setiap adanya transaksi pada saat itu juga. Karena uangnya dikeluarkan pada saat itu juga, ada aliran kas keluar ya. Maka kita juga perlu menulis jurnal LRA-nya atau jurnal yang berbasis kas yang nantinya akan dimasukkan ke LRA atau jurnal realisasi anggaran. Maka jurnal LRA-nya adalah kalau tadi di jurnal LO beban gaji, maka beban gaji tadi apabila dicatat berdasarkan basis kas menjadi belanja gaji. Oke, belanja gaji. Akunnya berubah menjadi belanja gaji. Dan kreditnya, akunnya adalah perubahan sal. Kenapa disebut perubahan sal? Perubahan sal itu adalah akun perubahan sal yang menampung ya perubahan-perubahan dari saldo anggaran, baik itu lebih ataupun kurang. Nantinya akan diselesaikan di akhir periode. Artinya apabila kasnya di jurnal LO debit, maka perubahan salnya debit, ada penambahan. Apabila kas di jurnal LO-nya kredit, maka perubahan sal kredit mengikuti kas perubahan sal. Oke. Itu. Nah, ini adalah keterkaitannya. Kalau basis kas itu untuk mencatat transaksi-transaksi yang nantinya akan dihimpun di laporan LRA. Jadi untuk anggaran ada dua hal ya, anggaran dan akuntansi. Ada yang berbasis akrual itu untuk mencatat transaksi-transaksi berdasarkan akuntansinya. Nah, yang berbasis kas itu untuk mengetahui seberapa besar penyerapan anggaran atau pelaksanaan anggaran. Oke, karena kita tadi anggaran, yang namanya anggaran sudah kita bahas dari awal, uang yang harus kita kelola. Oke. Nah, berdasarkan akuntansinya kita menggunakan basis akrual. Makanya berawal dari jurnal LO sampai neraca. Oke. Oke, ini nanti. Nah, ini yang penting ya. Jadi di dalam sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD terbagi menjadi dua sistem besar. Kemarin sudah saya jelaskan hubungan antara PPKD dan SKPD. Nah, ada SKPD sebagai entitas akuntansi ya. Kemarin saya jelaskan SKPD itu adalah sebagai anak. Nah, PPKD itu adalah induk. Nah, PPKD ini dibagi lagi menjadi 3 subsistem. PPKD sebagai suatu entitas atau satuan kerja pengelola keuangan daerah sebagai SKPD. Yang kedua, subsistem akuntansi PPKD sebagai bendahara umum daerah. Oke. Kemudian yang ketiga adalah subsistem akuntansi PPKD sebagai konsolidator, yaitu yang menghimpun laporan-laporan keuangan SKPD menjadi satu, menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Oke, laporan keuangan pemerintah daerah. Saya jelaskan, subsistem akuntansi SKPKD sebagai SKPD atau entitas akuntansi di sini maksudnya adalah kedudukan PPKD sebagai pengelola keuangan daerah sebagai suatu dinas. Kalau saya bilang biar gampang, SKPD ini sebagai suatu dinas. Contohnya apa? SKPD itu yang nyata itu tadi kemarin Dinas Pendapatan Daerah atau Samsat juga bisa. Samsat itu bagian dari Dinas Pendapatan Daerah. Oke. Samsat itu untuk menghimpun pendapatan ya. Kalau SKPD itu yang Dinas Pendapatan Daerah bisa, kemudian ada BKD ya. BKD kalau pada kepegawaian atau Bapeda ya. Kemudian kalau subsistem akuntansi PPKD sebagai BUD itu artinya kedudukan PPKD itu sebagai bendahara umum daerah yang megang uang. Oke.
yang megang uang sebagai bendahara umum daerah atau individu ya. Kalau sistem akuntansi PPKD sebagai konsolidator, artinya adalah PPKD juga bertugas sebagai konsolidator, yaitu menghimpun laporan-laporan keuangan dari SKPD menjadi satu, termasuk laporan keuangan tadi yang mengelola keuangan. Jadi kan begini, PPKD ya, pejabat pengelola keuangan daerah itu kan ada di kabupaten. Nah, di kabupaten itu kan tidak hanya mengurusi keuangan, banyak hal. Ada bidangnya sendiri. Nah, di bidang itu nanti ada dinasnya. Ada dinasnya. Kalau di kabupaten ada Badan Kepegawaian Daerah, kemudian ada yang namanya DPPKAD, kemudian ada Dipenda, kemudian ada Bapeda, ya. Kalau yang lingkungan kabupaten, oke. Nah, di dalam kabupaten itu yang mengelola keuangan daerah sebagai PPKD itu adalah DPPKAD dan Dipenda, Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Dan di dalam PPKD juga ada bendahara umum daerah yang megang uang secara individu yang diberi kuasa oleh penguasa anggaran atau diberi kuasa oleh bupati atau wali kota. Nah, kemudian PPKD baik itu sebagai dinas ataupun bendahara umum daerah itu punya tugas juga sebagai konsolidator. Tadi menggabungkan laporan keuangan yang ada di pemerintahan daerah menjadi satu. Nah, laporan keuangan dari seluruh entitas akuntansi disampaikan kepada SKPKD sebagai dinas ya, sebagai entitas pelaporan. Jadi dikumpulkan menjadi satu laporan baik. Jadi ada laporan dari Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan dan sebagainya dijadikan satu, disetorkan atau disampaikan kepada SKPKD, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ya, untuk dikonsolidasikan atau digabungkan, disinkronkan menjadi satu, sehingga menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Karena pada dasarnya SKPD dan PPKD itu bekerja berdasarkan anggaran atau perencanaan keuangan yang sudah ditetapkan, yang sudah dirapatkan di dalam rapat umum RAPBD atau rancangan anggaran pendapatan belanja daerah. Biasanya di dalam sidang tahunan. Kalau di nasional ada sidang tahunan DPR atau MPR. Kalau di daerah pun ada sidang tahunan DPRD dan di DPD. Gitu. Ini ya konstruksinya atau kerangkanya. Jadi sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar ada dua, sistem akuntansi PPKD dan sistem akuntansi SKPD. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh PPKD ada LRA, LO, laporan perubahan ekuitas, neraca, CLK bersama. Kemudian ada laporan konsolidasian yaitu gabungan. Oke, ada LRA, laporan perubahan sal, laporan operasi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, kemudian catatan atas laporan keuangan. Jadi bacanya gini ya. SAPD ada dua ya. Sistem akuntansi pemerintahan daerah itu dibagi dua, ada sistem akuntansi PPKD menghasilkan laporan 5 yang atas ini, LRA PPKD, LO, LP ekuitas, neraca PPKD, CLK PPKD. Oke, dan sistem akuntansi SKPD juga menghasilkan laporan LRA SKPD, laporan operasi SKPD, laporan perubahan ekuitas, neraca SKPD, catatan atas laporan keuangan SKPD. Nah, 5 laporan atas dan 5 laporan bawah digabungkan menjadi satu laporan kekayaan pemerintahan daerah atau LKPD atau laporan keuangan daerah kekayaan ya. Menjadi LRA, laporan realisasi anggaran sudah jadi satu, laporan perubahan sal, LO jadi satu, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan CALK. Ini yang tengah itu konsolidasian gabungan. Nanti yang akan dilaporkan ke Kementerian Keuangan atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah laporan konsolidasian atau LKPD. Nah, oke. Sistem akuntansi pemerintahan daerah dan teknik pencatatan transaksi. Oke.
Tadi sudah saya jelaskan ya, di dalam sistem akuntansi keuangan ya, akuntansi keuangan. Jadi yang basisnya tentang akuntansi itu kita basisnya adalah pencatatan basis akrual, mencatat pendapatan laporan operasi atau pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Ada di dalam pencatatannya kita dikenalkan dengan akun resiprokal. Kemarin sudah saya jelaskan ya, akun resiprokal adalah akun yang dihasilkan akibat adanya hubungan timbal balik antara PPKD dan SKPD. RKPPKD berarti rekening PPKD yang ada di SKPD. RKSKPD adalah rekening SKPD yang ada di akuntansinya PPKD, gitu ya. Kemudian di dalam sistem akuntansi pelaksanaan anggaran, karena kita bekerja berdasarkan anggaran, harus pisah antara bagian akuntansi dan bagian anggaran. Pencatatannya adalah berbasis kas, yaitu mencatat pendapatan LRA, mencatat belanja, dan juga ada akun penyeimbang yang tadi saya bicarakan, yaitu estimasi perubahan sel atau biasanya lebih singkatnya perubahan sel saja sudah jadi masalah. Untuk menampung selisih ya antara kas masuk dan kas keluar atau selisih saldo anggaran lebih, apakah saldo anggaran lebihnya kurang atau lebihan gitu. Sistem akuntansi keuangan atau yang berbasis akrual menghasilkan laporan LO, laporan operasi dan neraca. Kalau sistem akuntansi pelaksanaan anggaran atau SAPA menghasilkan laporan keuangan berbasis kas yaitu LRA. Oke. Ini ya. Ini bagiannya. Basis akrual untuk mencatat aset, transaksi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban. Ini akun-akunnya. Dilaporkannya ke neraca kalau basis akrual dan LO. Kalau basis kas itu akunnya yang dicatat adalah pendapatan LRA, belanja dan pembiayaan. Dilaporkan ke LRA atau dicatatannya ke LRA. Jadi antara basis akrual dan basis kas itu dua bagian yang terpisah. Oke, ini adalah persamaan dasar. Ini sudah hafal ya, double entry, kaidah debit kredit, persamaan daerah. Kekayaan daerah yaitu persamaan dasar akuntansinya pemerintahan daerah. Istilahnya adalah kekayaan daerah sama dengan sumber-sumbernya. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas atau modal. Sisi kiri, sisi debit, sisi kanan, sisi kredit. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Aset ya. Ekuitas di sini ada pendapatan sama dengan apa? Ekuitas ini termasuk pendapatan dikurangi beban. Oke. Sama ini kalian sudah pelajari di akuntansi dasar. Teknik penjurnalan juga sama. Nah, ini juga perlu dipahami pos-posnya. Akun ya, ini akun-akunnya ya. Untuk akun aset itu pada saat di debit maka bertambah, kalau di kredit maka berkurang. Saldo normalnya itu adalah debit. Oke, saldo normalnya adalah debit. Kalian ulangi lagi persamaan dasar akuntansi, kalian harus pelajari saldo normal karena itu penting sekali. Jadi kalau ada transaksi kalian harus pahami saldo normalnya. Misal ada terjadi pembelian satu buah komputer. Oke, satu buah komputer. Berarti pada saat kita membeli, kita mengeluarkan uang. Maka jurnalnya adalah komputer debit, ya, atau barang elektronik, atau komputer debit saja biar gampang, aset. Komputer masuknya aset debit, kas juga aset masuk di kredit, karena ada kas keluar. Aset bertambah, aset berkurang, seimbang. Maka persamaan dasarnya seimbang. Gitu. Oke, kemudian ada akun kewajiban, kalau di debit maka berkurang, kalau di kredit maka bertambah. Saldo normalnya adalah kredit. Oke. Kewajiban ekuitas pendapatan LO itu di kredit saldo normalnya, dan beban saldo normalnya adalah debit. Oke. Membayar beban listrik debit, kasnya kredit. Oke. Jadi persamaan dasarnya adalah
bebannya bertambah di sisi kanan, kasnya berkurang di sisi kiri, jadi seimbang. Saya ulangi, beban itu ada di sisi kanan persamaan dasar akuntansi, aset itu di sisi kiri persamaan dasar akuntansi. Oke, ya, bebannya bertambah, maka beban bertambah di sisi kanan, aset berkurang di sisi kiri, maka akan seimbang. Oke. Ini dihafalkan. Nah, oke. Ini kita masuk ke akuntansi SKPD, ada 8 langkah penyusunannya. Ini bisa kalian baca dulu, hampir sama seperti di akuntansi komersil. Oke, ini juga nanti. Ini ya, laporan keuangan SKPD ada 5. LRA, neraca, LO, LPE, laporan berbalas, dan CALK. Nah, oke. Oke, kita lihat jurnal berikutnya, jurnal PPT sorry. Oke. Nah, saya akan jelaskan perbedaan antara jadi dari PPT yang tadi saya masuk ke PPT selanjutnya, tujuannya adalah agar kalian lebih paham saja, lebih mudeng. Oke. Jadi laporan keuangan, perbedaan antara laporan keuangannya pemerintah daerah dengan laporan keuangannya akuntansi komersil. Pemerintah daerah di sini saya katakan adalah sektor publik. Kenapa sektor publik? Karena bergerak di bidang pelayanan, makanya sektor publik. Kalau akuntansi keuangan itu bergerak di komersil untuk mencari laba. Oke. Nah, laporan perbedaannya, kalau di laporan komersil ada laporan laba rugi, ekuitas, posisi keuangan, arus kas. Laporan keuangan itu laporan perubahan, berarti neraca ya, sorry. Laporan posisi keuangan itu laporan neraca atau neraca. Saya besarkan biar agak besar. Nah, ini ya. Kalau kalian perhatikan, yang beda hanya di laporan laba rugi. Jadi perbedaannya di situ. Kalau laporan keuangan yang di sektor publik itu tidak ada laba dan rugi karena tidak bergerak untuk mencari laba atau tidak bergerak di bidang komersil, bergeraknya di pelayanan. Maka di sana hanya ada laporan operasi untuk mencatat kegiatan operasionalnya di basis akrual atau di akuntansinya, dan laporan realisasi anggaran untuk mencatat realisasi anggaran yang sudah dilaksanakan. Itu ya, makanya namanya adalah realisasi anggaran. Realisasi itu pelaksanaan anggaran. Tuh. Nah, akun-akun yang digunakan di dalam akuntansi komersil itu kan ada penghasilan, beban. Penghasilan itu pendapatan ya, beban, aktiva, kemudian utang dan modal atau ekuitas. Kemudian di dalam sektor publik, pendapatan LO, beban. Mungkin ini lebih paham ya untuk akun-akunnya. Kemudian ada laporan posisi keuangan atau neraca secara garis besar. Di dalam sektor publik ada 3 ini, aktiva, utang, dan aktiva, kewajiban, dan ekuitas atau modal. Untuk istilah-istilah ini insya Allah kalian sudah paham ya, karena di akuntansi dasar sudah pernah termasuk antara utang dan kewajiban itu sama, ekuitas dengan modal itu sama. Cuman untuk sekarang yang sering digunakan istilahnya adalah sebetulnya kewajiban dan ekuitas. Tapi masih wajar-wajar saja kalau masih bicara tentang utang. Oke. Ini persamaan dasar akuntansi, barangkali tadi di PPT pertama kalian bingung, bisa kalian lihat di sini. Ini persamaan dasar akuntansi komersil. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, atau harta sama dengan hutang ditambah modal. Di dalam sisi kanan itu juga kewajiban ditambah ekuitas juga ditambah selisih antara pendapatan dikurangi beban. Oke, jadi
pendapatan dikurangi beban, sehingga persamaan dasar akhir dari akuntansi komersil adalah aset ditambah beban sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan. Oke, gitu ya. Persamaan dasar akuntansi pemerintahan. Aset ditambah beban sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan. Oke. Jadi persamaan dasar akuntansi komersil kemudian turun akhirnya adalah sama dengan aset ditambah beban sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pendapatan. Kalau dimasukkan di dalam persamaan dasar akuntansi pemerintahan, maka pendapatannya ini itu isinya adalah pendapatan LO. Oke, pendapatan LO yang ada di jurnal LO dan pendapatan LRA ditambah dengan penerimaan pembiayaan. Oke. Jadi persamaan dasar akuntansi pemerintah di sini, pendapatan ini dapat berisi ya, pendapatan ini dapat berisi pendapatan LO. Kalau di sininya pendapatan LO, maka di sininya adalah beban LO. Kalau di sininya pendapatan LRA, maka di sininya adalah beban belanja. Ya, jadi pendapatan LO lawannya beban. Kalau pendapatan LRA adalah lawannya belanja. Kemudian kalau penerimaan pembiayaan itu adalah lawannya pengeluaran pembiayaan. Ini rinciannya, ini pendapatan rinciannya ada 3, beban juga rinciannya ada 3. Oke, gitu ya. Oke, lanjut. Akun dan saldo normalnya. Akun merupakan tempat untuk mencatat transaksi baik di sebelah debit maupun di sebelah kredit. Selisih antara debit dan kredit disebut saldo. Nah, ini jenis-jenis akun dan di mana akun-akun itu tersaji. Ini bisa kalian baca ya, ada pendapatan LO beban. Nanti akan saya jelaskan sedikit. Oke, lanjut. Saldo normal juga harus kalian hafalkan karena ini penting. Sampai kalian nanti kelas 3 itu saldo normal itu kalau kalian sudah menguasai, insya Allah dalam pencatatan jurnal kalian tidak akan pernah bingung karena tahu saldo normalnya. Kalau saldo normalnya kredit, kemudian terjadi penambahan, oke, kalau terjadi penambahan, maka tetap di kredit. Kalau terjadi pengurangan, maka di debit. Sebaliknya, kalau saldo normalnya debit, kalau terjadi penambahan, maka di debit. Kalau terjadi pengurangan, maka di kredit. Oke, jadi bukan masalah kurang dan tambah, tetapi masalah saldo normal. Nah, ini. Oke. Penambahan pengurangannya itu tergantung dari saldo normal. Yang sama-sama debit itu adalah aset. Kalau di akuntansi pemerintahan ya, akun-akunnya ada aset yang debit, aset, kemudian beban sama belanja, kemudian ada pengeluaran pembiayaan. Ya, ini patokannya ini tadi. Ini ya. Yang sisi kiri ini, sisi kiri berarti kan termasuk beban-beban ini, maka dia saldo namanya debit. Yang sisi kanan ini kewajiban ekuitas pendapatan termasuk ini yang 3 ini, maka dia sisi kanan itu maka adalah kredit saldo normalnya. Jadi di sisi kanan layar kalian kalau lihat itu sisi kanan itu berarti kredit, sisi kiri ini aset beban ini adalah debit. Itu jadi saldo normal itu patokannya dari persamaan dasar akuntansi. Gitu. Maka kalau kalian belajar akuntansi dasar sudah memahami persamaan dasar akuntansi, harusnya kalian sudah paham yang namanya saldo normal. Barangkali kalian masih bingung. Aset ditambah beban sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan. Oke, yang di sisi kiri itu saldo normalnya debit, yang di sisi kanan adalah saldo normalnya kredit. Penambahan dan pengurangannya, bagaimana pelakuan akunnya itu tergantung saldo normalnya. Kalau debit maka kalau nambah di debit, kalau kurang di kredit. Sebaliknya kalau kredit nambah di kredit, kurang di debit. Gitu. Paham ya? Di sini ada akun perubahan sal itu menyesuaikan. Kenapa menyesuaikan? Karena tergantung transaksinya. Dia tidak punya saldo normal. Kalau
perubahan salnya berkurang atau minus. Jadi sebetulnya logikanya suatu anggaran sih tidak akan minus ya. Pasti ada kelebihannya, karena kalau minus itu pasti ditutup. Ada penutupannya, ada di ibaratnya dienolkan, ada dengan fasilitas pinjaman biasanya ada. Maka ini menyesuaikan. Nah, berbicara tentang akuntansi SKPD. Tadi kita nyambung ya, di akuntansi SKPD berbicara. Jadi penanggung jawab uang keuangan di sektor publik atau akuntansi pemerintahan itu adalah ada kas di bendara penerimaan dan kas di bendara pengeluaran. Kas bendara penerimaan dan kas bendara pengeluaran ini yang tadi saya bicarakan di struktur ya, di struktur di SKPD yang paling bawah, bendahara. Ini yang saya sebut sebagai bendahara yang nantinya akan berhubungan dengan transaksi-transaksi yang ada di lapangan. Itu transaksi di SKPD selaku pengguna anggaran. Kas bendahara penerimaan tugasnya adalah bertanggung jawab atas semua penerimaan kas yang terjadi di SKPD. Berkewajiban dan untuk menyetorkan uang yang diterima ke kas daerah di PPKD. Mekanisme kegiatannya dimulai dari pengakuan piutang kepada masyarakat, penerimaan uang dari masyarakat sampai dengan penyetoran uang ke kas daerah. Jadi, kas bendahara penerimaan itu hanya mencatat penerimaan kas yang terjadi di SKPD. Hanya mencatat penerimaan kas yang terjadi di SKPD. Kemudian kalau sudah mencatat penerimaan kas yang terjadi di SKPD itu wajib disetorkan ke kas daerah. Karena sekali lagi SKPD atau bergerak di sektor publik itu bergerak di pelayanan, bukan untuk mencari laba dan rugi. Dan semua uang yang diterima pendapatan itu biasanya berupa pajak, itu merupakan kekayaan daerah, maka harus segera disetorkan ke kas daerah di PPKD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Di PPKD, kenapa disetorkan di PPKD? Karena di situ ada PUD yang merupakan kuasa dari penguasa anggaran atau bupati atau wali kota. Kemudian tugasnya bendahara pengeluaran itu bertanggung jawab atas semua pengeluaran kas yang terjadi di SKPD, mulai dari pembentukan uang persediaan, penggunaan, sampai dengan pengajuan ganti uang atau GU. Berkewajiban untuk melakukan pengisian kembali kas saat saldonya makin menipis. Mekanisme kegiatannya dimulai dari penerimaan uang dari kas daerah, penggunaan uang sampai dengan pengisian kembali kas di bendahara pengeluaran. Oke, di sini ada istilah uang persediaan. Jadi, apabila suatu SKPD di tahun pertama atau awal tahun anggaran pertama, biasanya bulan Januari, itu pasti diberikan anggaran. Nah, uang anggaran tersebut otomatis kan akan digunakan untuk kegiatan atau akan dikeluarkan. Nah, uang-uang tersebut itu adalah namanya uang persediaan. Oke, uang persediaan. Jadi uang persediaan itu adalah uang anggaran yang diberikan oleh PPKD kepada SKPD. Seperti konsepnya kemarin, hubungan antara PPKD dan SKPD, bahwa ada hubungan timbal balik, yaitu SKPD sebagai anak, PPKD sebagai ibu. Nah, apabila kalian menerima uang saku dari ibu, maka itu istilahnya secara analoginya adalah itu uang persediaannya. Maka itu yang ada di PPKD pembentukan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa uang persediaan ya itu ada di kas bendahara pengeluaran, padahal bendahara pengeluaran itu tugasnya adalah yaitu tadi bertanggung jawab atas semua pengeluaran kas yang terjadi di SKPD. Kalau ini kan menerima uang, kenapa di kas bendahara pengeluaran? Jadi kenapa uang persediaan diberikan ke kas bendahara pengeluaran? Karena nantinya pada saat pelaksanaannya atau pelaksanaan anggaran atau melaksanakan kegiatan, uangnya itu bersumber dari bendahara pengeluaran. Yang mencatat pengeluaran adalah bendahara pengeluaran, sehingga uang persediaan itu yang megang adalah kas bendahara pengeluaran. Kalau bendahara penerimaan itu hanya menerima pendapatan atau penerimaan kas yang terjadi di SKPD, ya. Oke, padahal ini kan uang persediaan kas. Kenapa tidak masuk bendahara penerimaan, tapi kok masuknya bendahara pengeluaran?
Karena uang persediaan ini nantinya yang akan mengeluarkan adalah kas bendahara pengeluaran, bukan kas bendahara penerimaan. Itu paham ya? Ibaratkan kalau di bendahara kelas, oke, kalau di bendahara kelas ada dua bendahara, bendahara penerimaan yaitu untuk mencatat misal pendapatan-pendapatan di dalam satu kelas, misal dari jualan di kantin atau menjajakan jajan ke kelas-kelas lain. Nah, itu ada disimpan di bendahara pengeluaran, di penerimaannya. Kemudian di dalam satu kelas tersebut juga ada bendahara pengeluaran. Nah, bendahara pengeluaran itu yang mengeluarkan uang untuk kegiatan operasional di kelas, misal bersih-bersih, memberi minuman untuk yang bersih-bersih, kemudian membiayai acara lomba atau membiayai acara makan bersama dan lain sebagainya. Itu yang membiayai adalah bendahara pengeluaran. Nah, bendahara pengeluaran uangnya dari mana? Uangnya itu dari iuran kalian pada saat pada saat awal kelas kalian dibentuk sebagai ibaratnya saldo. Nah, saldo tadi itu yang saya maksudkan sebagai uang persediaan. Jadi, uang yang nantinya akan dikeluarkan itu sebagai uang persediaan, maka dipegang oleh bendahara pengeluaran. Sebaliknya tadi kas bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran hanya menampung pendapatan di luar operasional, paham? Hanya menampung kas di luar operasional. Jadi kalau uang persediaan itu untuk kegiatan operasional. Oke. Lanjut. Ini ya. Ini dihafalkan. Jadi transaksi yang ada di kas bendahara penerimaan itu yang pertama adalah transaksi pengakuan piutang. Transaksi pengakuan piutang itu biasanya adalah dicatat pada saat pemerintah baru menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP. Misal pemerintah menerbitkan SKP untuk Hotel Panorama pada tanggal 9 Agustus. Oke. Nanti ada contohnya. Oke, ini tak jelaskan dulu wis. Jadi transaksi di kas bendahara penerimaan ada 4, transaksi pengakuan piutang, transaksi penerimaan, kemudian transaksi timbal balik, yaitu penyetoran. Jadi setelah diakui, kemudian transaksi penerimaan itu uangnya diterima, kemudian transaksi timbal balik atau resiprokal ke PPKD itu berupa penyetoran uang ke kas daerah atau ke bendahara umum daerah. Kemudian ada transaksi penerimaan uang muka pendapatan atau pendapatan diterima di muka. Kemudian transaksi di bendahara pengeluaran itu ada penerimaan uang persediaan, artinya pada saat bendahara pengeluaran menerima uang dari PPKD itu ada transaksi, ada rekening PPKD yang akan kalian debitkan atau kreditkan, kemudian transaksi penggunaan atau kegiatan, berarti belanja, beban, pengeluaran beban, bayar ini, bayar itu transaksi penggunaan atau pemakaian. Kemudian transaksi pengajuan ganti uang persediaan ke Kasda. Ganti uang persediaan apabila misal uang persediaan yang awal diberikan oleh pemerintah itu atau oleh PPKD itu ternyata kurang dan harus ditalangi terlebih dahulu. Nanti bisa mengajukan yang namanya proses ganti uang. Kemudian transaksi timbal balik yang berupa pembayaran langsung oleh kas daerah. Artinya pembelian yang dilaksanakan oleh SKPD tetapi uangnya tidak cukup apabila menggunakan uang persediaan, sehingga uangnya langsung ditransfer dari kas daerah. Oke, uangnya langsung ditransfer dari kas daerah, sehingga nanti yang dikreditkan adalah RK PPKD, bukan kas di bendahara pengeluaran, karena sumbernya langsung LS dari kas daerah. Kalau dari sumbernya dari uang persediaan, maka kas yang dikredit adalah kas di bendahara pengeluaran. Nanti ini ada contohnya. Oke, ini nanti bisa dibaca. Ini ya, tadi jurnal finansial, istilahnya tadi banyak ya, ada jurnal finansial, jurnal LO ya, atau jurnal laporan operasi, pencatatannya berdasarkan basis akrual. Udah jurnal pelaksana anggaran, yaitu pencatatannya berdasar basis kas pada laporan realisasi anggaran, sehingga selama transaksi tersebut tidak melibatkan kas tidak perlu dilakukan pencatatan. Oke. Ya, oke. Nih, ya dipahami lagi ya. Basis akrual dan basis kas. Oke, pahami lagi. Basis akrual itu transaksi itu dicatat berdasarkan
terjadinya transaksi atau pada saat terjadinya transaksi maka harus selalu dicatat. Sebaliknya, kalau basis kas itu dicatat apabila mempengaruhi kas pemerintah karena tujuannya untuk melihat adanya realisasi anggaran atau tidak. Oke. Contoh, jadi ada 2 jurnal yang dicatat. Jadi kalau transaksinya tunai dan menyebabkan kas pemerintah berubah, maka ada jurnal LO yang dicatat, juga ada jurnal LRA yang dicatat. Jurnal LO dicatat yang basis akrual untuk akuntansinya, jurnal LRA dicatat untuk yang basis anggarannya atau basis kasnya, laporan LRA-nya. Nah, ini contoh transaksi dan jurnal di kas bendahara penerimaan, yaitu transaksi pencatatan piutang pendapatan atau pengakuan piutang. Oke, pengakuan piutang. Contohnya adalah surat ketetapan pajak daerah berupa pajak hotel yang diterbitkan sebesar 10 juta yang merupakan pendapatan SKPD. Jadi, saya contohkan, misal pemerintah Kabupaten Pemalang mengeluarkan SKP kepada hotel tadi contoh Panorama sebesar 10 juta. Itu dianggap pengakuan atau jadi kata kuncinya adalah diterbitkan, baru menerbitkan SKP. Jadi baru memberikan surat, ibaratnya memberikan bill tapi uangnya belum diterima. Ini misal tanggal 1-nya. Maka yang dicatat atau yang berpengaruh hanya jurnal LO-nya. Jurnal LRA-nya tidak berpengaruh. Kenapa tidak berpengaruh? Karena kita belum menerima kas, sehingga kita belum tahu apakah ada sudah ada penambahan anggaran atau sudah ada pengurangan anggaran, atau tidak menyebabkan arus kas atau kas pemerintah berubah. Jadi jurnalnya adalah piutang pajak daerah debit, kreditnya adalah pendapatan pajak hotel LO. Jadi yang dicatat hanya jurnal LO-nya atau jurnal finansialnya, LR-nya, karena belum menerima uang, baru menerbitkan surat. Itu yang kata kuncinya ya, baru menerbitkan surat. Kemudian yang kedua yaitu transaksi penerimaan piutang pendapatan. Nah, kemudian pada tanggal 3 atau tanggal 4-nya bendahara penerimaan, kita berbicara tentang bendahara penerimaan tadi ya, menerima piutang pendapatan pajak hotel sebesar 10 juta. Jadi pada tanggal 4-nya bendahara penerimaan SKPD baru menerima piutang pendapatan pajak hotel sebesar 10 juta. Menerima uangnya yang tadi setelah diterbitkan surat pada tanggal 1. Maka pada saat menerima uang itu kita mencatat 2 jurnal, yaitu jurnal LO atau jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Karena menyebabkan kas pemerintah berubah. Kalau tadi di sini debitnya adalah piutang pajak daerah, piutang pajak daerah, kreditnya pendapatan pajak hotel LO, maka di sini di tanggal 1 masih piutang, di tanggal 4 sudah dilunasi, maka kita mengkredit piutang pajak hotel dan mendebit kas di bendahara penerimaan karena ada uang bertambah. Karena ada uang bertambah. Tadi akun yang mengikuti kas adalah perubahan sal di laporan realisasi anggaran atau LRA. Maka debitnya adalah perubahan sal, kreditnya adalah pendapatan pajak hotel LRA. Jadi pada saat pengakuan piutang yang diakui baru pendapatan pajak hotel LO, belum pendapatan pajak hotel LRA. Pendapatan pajak hotel LRA itu diakui pada saat menerima uang ini. Gitu ya. Nanti bisa dipahami lagi. Nah, kemudian setelah menerima uang, seperti di awal tadi, tugasnya pas bendahara penerimaan itu menyetorkan pendapatan. Kemudian tanggal 4-nya atau tanggal hari yang sama bisa, atau hari berikutnya tanggal 5-nya, bendahara penerimaan SKPD menyetor pendapatan pajak hotel Panorama sebesar 10 juta ke rekening kas daerah. Maka ada transaksi timbal balik, yaitu penggunaan rekeningnya PPKD. Ingat ya, rekeningnya PPKD. Kenapa rekening PPKD? Seperti yang saya jelaskan kemarin, rekening PPKD adalah rekening ibunya yang ada di anaknya. Rekening PPKD yang ada di akuntansinya SKPD. Kita berbicara tentang akuntansi SKPD. Maka pada saat
terjadi penyetoran, kita mendebit atau menambahkan RKPPKD debit 10 juta karena uang rekeningnya ibu bertambah debit, RKPPKD debit 10 juta, dan uang di kas bendahara penerimaan, ya, uang di anaknya itu berkurang. Kas pendaraman kredit disetorkan ke RKPPKD. Nah, di sini tidak ada keterangan di jurnal LRA bahwa tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak menyebabkan kas pemerintah berubah. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya baik itu PPKD ataupun SKPD itu satu anggaran, sehingga hanya memindahkan rekeningnya saja dari kas bendahara penerimaan ke rekeningnya kas daerah. Sama-sama uang pemerintah, jadi tidak menyebabkan kas pemerintah berubah, hanya memindahkan rekeningnya saja gitu, paham ya? Jadi tidak perlu dibuatkan yang namanya jurnal realisasi anggaran karena ini juga bukan bentuk pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran adalah kegiatan-kegiatan arus kas masuk ataupun kas keluar yang bersumber dari anggaran atau melaksanakan dari anggaran. Nah, kemudian contoh transaksi yang keempat dari kas bendahara penerimaan adalah penerimaan uang muka pendapatan. Jadi bendahara penerimaan SKPD menerima kas untuk pembayaran uang muka pajak reklame untuk 1 tahun ke depan sebesar 5 juta. Jadi bendahara penerimaan menerima pendapatan diterima di muka untuk sewa ini berarti ya, untuk pajak reklame selama 5 tahun. Maka ditulisnya adalah pendapatan diterima di muka. Kasnya bertambah, kas di bendahara penerimaan bertambah karena penerimaan pendapatan, kreditnya pendapatan diterima di muka, ada jurnal LRA-nya karena ada kas masuk ya. Perubahan saldo debit, kreditnya pendapatan pajak reklame LRA. Ini akunnya pendapatan diterima di muka, ini akun LO, sama seperti akun-akun di akuntansi komersil. Yang di LRA itu sedikit berbeda, yaitu pendapatan pajak reklame sesuai namanya dan ditambahi LRA. Ini hanya untuk membedakan saja. Dan karena pendapatan pajak reklame LRA ini juga nanti akan masuk ke laporan LRA. Oke, selanjutnya adalah disetorkan. Ini sama tadi ya, penyetoran pada saat menerima pendapatan diterima di muka ini disetorkan. Ini transaksi ini ya, penerimaan disetorkan sama. Mendebit RKPPKD dan mengkredit kas di bendahara penerimaan. Tuh. Dan transaksi dan jurnal kas di bendahara pengeluaran yang pertama adalah menerima uang persediaan dari PPKD. Oke, ini adalah transaksi timbal balik. Bendahara pengeluaran SKPD menerima SP2D atau surat perintah pencairan dana untuk uang persediaan atau UP sebesar 1 juta sesuai respon atas surat permintaan pembayaran UP yang diajukan kepada penguasa anggaran melalui PPK SKPD dan surat perintah membayar UP yang diajukan oleh PPK SKPD kepada BUD. Artinya, bendahara pengeluaran intinya menerima uang persediaan pada saat awal pertama kali untuk kegiatan operasional SKPD. Sekali lagi, ini kasusnya adalah sama pada saat menyetorkan tadi penerimaan. Oke. Jadi kas di bendahara pengeluaran debit, kreditnya adalah RKPPKD. Hanya memindahkan rekeningnya saja dari rekening PPKD yang ada di kas daerah di kredit, menambahkan kas di bendahara pengeluaran sehingga tidak perlu dibuatkan jurnal LRA. Ingat ya, pada saat memberikan uang persediaan kepada bendahara. Jadi kalau pertama kali menyerahkan UP atau uang persediaan, maka tidak perlu dibuatkan jurnal LRA, hanya jurnal LO atau jurnal finansial. Ini nanti kalian tinggal terjemahkan saja ke persamaan dasar akuntansi. Kemudian transaksi selanjutnya itu pengeluaran kas. Ini sama seperti di akuntansi komersil, bedanya ada tambahan jurnal LRA saja. Bendahara pengeluaran membayar konsumsi makan dan minum rapat dengan menggunakan uang persediaan sebesar 300.000. Beban debit, kreditnya kas bendahara pengeluaran. Ingat ya, kas bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran bertanggung jawab atas semua pengeluaran-pengeluaran yang terjadi di SKPD. Oke. Jadi contohnya adalah beban. Nah, karakteristiknya adalah bedanya ini. Kalau di jurnal LO menggunakan beban, kalau di jurnal LRA menjadi belanja. Ini kan ada mempengaruhi kas pemerintah berkurang karena dikeluarkan. Nah, perubahan sal ini selalu mengikuti kas. Baik itu kas bendahara penerimaan maupun pengeluaran. Kalau kas bendahara penerimaan di debit, ya ikuti debit.
Kalau kas penerimaan penerimaan di kredit sama. Kalau kas bendara pengeluaran di kredit, maka perubahan salnya kredit mengikuti. Kalau kas bendara pengeluarannya debit, maka perubahan salnya juga debit sama. Nah, ini karakteristiknya di sini belanja. Kalau akun RA itu kalimatnya adalah belanja. Oke, selanjutnya adalah transaksi pengeluaran kas masih sama. Nanti kalian tinggal pahami aja. Kalau nama-nama akunnya masih saya itu maklumi ya. Nah, ini juga sama. Oke. Nah, ini yang kelima adalah yang tadi transaksi pembelian tetapi menggunakan mekanisme langsung, yaitu uangnya bersumber dari kas daerah atau langsung dari PPKD. Oke, langsung dari PPKD. Maka menkreditnya tidak bendahara pengeluaran tetapi RKPPKD. Ini contohnya SKPD membeli komputer yang tadi saya contohkan untuk kepentingan SKPD. Jadi beli barangnya untuk SKPD tapi uangnya dari PPKD, maka didebitkan akunnya ya, komputer aset. Karena kenapa ini komputer? Karena dia aset, langsung kreditnya adalah RKPPKD. Kalau yang tadi belanja tadi kan kreditnya kas bendahara pengeluaran karena sumbernya dari bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran SKPD mengeluarkan uang ini kan sebenarnya. Kalau ini mekanismenya adalah langsung. Jadi uangnya SP2DL. Sini sekarang ciri-cirinya adalah kalau bendahara pengeluaran itu maka mengeluarkan SP2DUP. Itu berarti dari bendahara pengeluaran. Kalau bunyinya adalah mengeluarkan SP2DLS, maka itu sumbernya dari PPKD. Maka di kreditnya, kasnya itu sumbernya dari rekening kas daerah. Maka kreditnya adalah RKPPKD. Nah, untuk LRA-nya sama saja. Yang beda hanya di LO-nya. Ini ya. Belanja komputer juga boleh, belanja modal pengadaan komputer itu lebih baik. Nama-nama ini itu sebetulnya sudah ada aturannya. Cuman untuk level kalian masih saya ringankan, hanya yang penting paham dulu perbedaan antara belanja dan beban itu tadi. Nah, ini juga sama ya. Pembayaran gaji. Pembayaran gaji itu pasti mekanismenya langsung karena dari pusat atau dari pemerintah kabupatennya ya, bukan dari SKPD-nya biasanya ditransfernya. Nah, beban gaji dan tunjangan debit, RKPPKD, dan perubahan sal kredit. Oke, cukup sekian biar videonya juga tidak terlalu lama. Kalian pelajari lagi materinya sampai sini ya. Untuk kisi-kisi UTS juga nanti insya Allah saya akan share di Classroom juga insya Allah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.